Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Restu Ilham Mahara dari kelas A semester 4 dengan nomor NIM 200110027. Saya di sini akan memaparkan materi tentang apa itu strategi pembelajaran Imagine. Baiklah, untuk yang pertama tentang apa itu pengertian strategi pembelajaran Imagine. Untuk yang pertama, strategi pembelajaran dapat diartikan atau dikatakan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai suatu tujuan pendidikan tertentu. Lalu, apa itu strategi Imagine? Strategi Imagine merupakan strategi yang mengaktifkan peserta didik dari khayalan visual peserta didik itu sendiri untuk menciptakan ide-idenya atau menumbuhkan kreativitas yang dimilikinya, atau bisa dikatakan sebagai strategi pembelajaran yang menggunakan imajinasi atau media visual seperti gambar, video, dengan tujuan memudahkan peserta didik dan membuat peserta didik mengembangkan suatu ide atau kreativitas yang dimilikinya. Pada strategi ini, peserta didik akan diberikan stimulus dan juga bimbingan oleh guru untuk menciptakan dan membangun ide-ide atau kreativitas mereka yang akan mereka ceritakan atau mereka tuangkan dalam sebuah karya yang mereka ciptakan. Lalu, apa saja sih ciri-ciri strategi pembelajaran Imagine? Ciri-ciri pembelajaran strategi Imagine yaitu: 1. Media pembelajaran berupa media visual seperti gambar, video, atau imajinasi peserta didik tersebut. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu lebih aktif dalam mengembangkan imajinasi mereka dengan bantuan bimbingan dari guru untuk membentuk kreativitas yang mereka miliki. Kemudian yang ketiga, pembelajaran Imagine lebih mengedepankan indera yang dimiliki oleh peserta didik seperti indera perasa, indera pendengar, indera penglihatan, dan juga yang lain. Kemudian yang keempat, ciri yang keempat yaitu peran guru sebagai fasilitator. Artinya, guru harus bisa menyediakan segala kebutuhan peserta didik dalam mengembangkan imajinasi mereka. Kemudian, apakah strategi pembelajaran Imagine sangat efektif untuk diterapkan pada pembelajaran pada sekolah dasar? Menurut saya, strategi pembelajaran Imagine efektif untuk dilakukan atau diterapkan pada pembelajaran di sekolah dasar, karena menurut saya pada usia peserta didik di sekolah dasar, mereka sedang dalam masa aktif untuk mencari dan mengenal hal baru. Selain itu, dalam pembelajaran Imagine pada sekolah dasar, imajinasi mereka atau peserta didik sedang dalam masa pengenalan dan juga pembentukan menjadi matang. Sehingga strategi Imagine menurut saya sangat efektif untuk mengembangkan Imagine atau kreativitas peserta didik pada SD. Peran guru dalam strategi Imagine adalah membantu dan juga menuntun peserta didik dalam mengembangkan imajinasi dan kreativitas mereka, sehingga dari pembelajaran tersebut dapat menghasilkan kreativitas atau pikiran yang berguna bagi peserta didik tersebut. Selain itu, strategi Imagine juga dapat menarik minat peserta didik untuk giat belajar, karena pada strategi pembelajaran Imagine sangat menyenangkan dan juga tidak monoton gitu. Kemudian, apakah kelebihan dan juga kekurangan dari strategi pembelajaran Imagine tersebut? Yang pertama adalah kelebihan strategi Imagine, yaitu 1. Akan membuat pembelajaran lebih menarik dan kreatif, serta menarik minat siswa dengan kegiatan menggunakan khayalan visual berupa video,
gambar atau berimajinasi. Yang kedua, stimulus yang jelas dari guru mempermudah siswa atau peserta didik untuk menggunakan imajinasinya untuk membangun suatu khayalan dan membentuk kreativitas. Kemudian yang ketiga, siswa lebih mudah untuk menuliskan hasil ciptaan atau ide-ide tersebut dengan bimbingan guru. Kemudian setelah ada kelebihan pasti ada kekurangan. Lantas apa saja sih kekurangan strategi pembelajaran Imagine? Kekurangan strategi pembelajaran Imagine yang pertama adalah strategi pembelajaran Imagine hanya menjadi kumpulan kegembiraan dan juga permainan semata, atau hanya sekedar untuk bersenang-senang bagi peserta didik. Dan yang kedua, strategi imajinasi hanya berfokus pada aktivitas itu sendiri sampai siswa tidak memahami apa yang mereka pelajari, atau mungkin siswa bisa merasa bosan atau kurang minat kembali. Kemudian yang terakhir, banyaknya waktu yang dihabiskan dalam strategi pembelajaran Imagine sehingga strategi pembelajarannya lain menjadi kurang ada waktu dan juga kurang efektif. Cukup sekian pemaparan atau penjelasan materi tentang strategi pembelajaran Imagine dari saya. Bila mana ada tutur kata atau kalimat yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan juga jika saudara ingin bertanya, silakan bertanya pada saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.